يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga kita bisa berkumpul untuk mengkaji dan membahas tentang masalah akidah berkaitan dengan pembenahan dan juga perbaikan akidah kita. Pembahasan ini sangat penting untuk terus dibahas karena kita melihat bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang ini. Mereka ditimpa bencana yang sangat besar, yaitu tidak mengerti agama. Sehingga yang mereka fahami adalah semua agama itu baik dan benar. Maka dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita memahami bahwa ini sangat penting untuk terus dibahas, terus dikaji. Tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Nabi SAW menyampaikan bahwa akhir umat ini mereka akan mengikuti metode dan gaya beragamanya orang-orang musyrik. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku ini mengikuti kaum musyrikin, dan sampai sekelompok mereka mengikuti gaya beribadahnya orang-orang musyrikin, yaitu sampai sekelompok mereka menyembah al-awthan. Nabi di sini tidak mengatakan as-sanam atau asnam. Dalam bahasa Arab, as-sanamu itu berhala yang berbentuk patung. Adapun al-awthan atau kata tunggalnya al-wathan itu umum. Bisa patung, bisa kuburan, pepohonan, bebatuan, semua yang diibadahi selain Allah. Maka Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad min dunillah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wasan, sebagai sesuatu yang diibadahi selain Allah. Belum lagi bermunculan liberal-liberal yang merusak agama kita, sehingga kaum muslimin ikut-ikutan di dalam melakukan sesuatu yang diyakini oleh orang-orang liberal itu.
Mereka mengatakan semua agama sama. Terlebih lagi di dalamnya ada tokoh-tokoh besar di negeri kita ini. Ada ahli tafsirnya, ada ahli taqiyahnya. Ya. Tapi semua itu adalah orang-orang yang hendak menyampaikan syubhat bahwa semua agama sama. Dan ini kita lihat bagaimana terjadi hal-hal seperti ini beberapa waktu yang lalu. Ya, imam besar masjid bermesraan dengan orang yang paling dibenci oleh Allah, dibenci oleh Tuhan. Siapa? Orang kafir. Dan yang datang itu bukan sekedar kafir, ya kafirnya kafir gitu. Pimpinannya orang kafir. Ya, Paulus. Ya. Kalau orang kafir yang menyambutnya, biarin aja. Atau dia disambut oleh negara karena urusan kenegaraan. Tapi kalau udah disambut oleh tokoh agama karena keagamaannya, ini bermasalah. Ini yang bermasalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir langit itu pecah dan bumi itu retak serta gunung itu runtuh gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Coba ayat itu yang dibacakan waktu kedatangan Paulus itu. Bukan ayat yang mereka pelintirkan maknanya. Mungkin ayat ini jelaskan. Tapi tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena tidak punya wibawa. Kenapa tidak punya wibawa? Enggak pernah belajar tauhid. Enggak pernah belajar apa? Tauhid. Enggak ada tauhid dalam hatinya. Akidahnya tidak kuat. Gampang digoncang oleh syubhat. Maka dari situlah kita perlu memperbaiki dan membenahi akidah kita. Sehingga kita tidak mudah larut bersama syubhat-syubhat tadi. Namun kabar gembira bagi kita, Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis yang saya sebutkan bahwa orang Islam akan mengikuti kaum musyrikin. Kata Nabi, "Sayakunu fi ummati kazzabuna salasun. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di. Wala yazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansurah. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Kata Nabi SAW, akan ada orang-orang para pendusta yang mengaku diri sebagai nabi. Setiap mereka mengaku diri sebagai apa? Nabi. Jumlah mereka kurang lebih 30-an orang. Ini kepalanya. Belum lagi cecuruk-cecuruknya seperti Gufran. Itu kan mentahan-mentahannya. Kayaknya anak prematurnya nabi palsu. Mereka mengaku diri sebagai apa? Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang tertolong di atas kebenaran yang mereka tekuni. Orang yang menghinakan mereka tidak memudaratkan mereka. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai datang hari kiamat. Ya. Sampai datang hari kiamat. Maka bergembiralah bagi mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah dan juga senantiasa membahas masalah akidah, baik yang berkaitan dengan tauhidul ubudiyah maupun tauhidul ma'rifah.
Apa itu tauhidul ma'rifah? Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan Asma'ul Husna. Bab asma was sifat. Ya. Dan itu yang kita bahas kemarin, iya kan? Tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan muqaddimahnya bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat kita semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah dan semakin berharap serta takut kepada Allah Azza wa Jalla. Asma memahami dan mendalami pembahasan ini adalah merupakan jalan yang lurus dan pintu ilmu yang paling mulia sebagaimana disebutkan dalam fikih Asmaul Husna tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Sesungguhnya memahami nama-nama Allah yang husna adalah pintu ilmu yang paling mulia. Dan dia adalah pemahaman yang besar yang menempati peringkat pertama dalam meraih keutamaan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Di sini Syekh mengatakan, setelah dipaparkan ya tauhidul rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, ya, sekarang kita akan membahas tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud dengan asma wa sifat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri atau apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah umum. Kaidah umumnya semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, udah itu aja yang kita imani. Jadi berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini, kewajiban kita hanya mendengar dan mengimani. Bukan mendengar lalu mengolah. Bukan. Dengar, percaya saja. Begitu caranya. Karena yang berkaitan dengan Allah itu tidak mungkin dicapai oleh panca indera. Hanya mungkin dicapai oleh keimanan. Oleh karenanya Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Allah itu tidak sama dengan suatu apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ketika dia mengatakan dia tidak serupa dengan siapapun, dengan apapun, dia juga menetapkan dia punya mendengar dan melihat. Berarti memiliki sifat ya? Memiliki sifat. Ya. Tauhid asma wa sifat ini diingkari oleh Jahmiyah dan murid-murid mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Cuman pengingkarannya bertingkat-tingkat. Jahmiyah hampir mereka itu menafikan semua sifat Allah. Dengan alasan kalau sifat-sifat ini ditetapkan bagi Allah, maka Allah disamakan dengan makhluk. Itu kata mereka. Jadi asal muasal pentakwilan, asal muasal pengingkaran adalah mengkhayalkan bentuknya. Dia gambarkan dulu. Oh, kalau dia punya tangan, kemudian dia lihat tangannya sendiri. Sama dengan Allah dengan saya. Itu awalnya. Baik yang menyamakan Allah maupun yang menafikan sifat Allah,
asalnya adalah mereka mengkhayalkan dan menggambarkan terlebih dahulu. Maka mereka pun menganggap Allah itu tidak pantas memiliki sifat ini dan itu karena dimiliki oleh makhluk. Makanya Jahm bin Safwan dalam beberapa riwayat hidupnya itu, dia ketika ditanya apakah Allah itu ada, kalau dia katakan ada, berarti masih sama dengan makhluk. Ada, masih sama dengan makhluk. Makhluk ada enggak? Ada. Maka dia tidak berani mengatakan Allah itu ada. Tapi dia mengatakan Allah itu ada, tapi tidak ada. Ada yang tidak ada. Kalau dia katakan ada saja, berarti sama dengan siapa? Makhluk. Dan yang tidak sama dengan makhluk menurut dia ada tapi tidak ada. Paham antum? Apa tadi? Enggak paham lah. Tapi adakah makhluk? Dia itu ada. Tapi tidak kelihatan adanya. Ada enggak? Apa itu? Angin? Jin masih kelihatan kalau dia menampakkan diri di WC antum, kelihatan. Ya. Angin, pernah lihat angin? Atau kentut lah gitu kan. Yang lebih misterius itu kentut. Dia tembak hidung, dia tembak tumit, kenanya hidung. Kan lebih misterius. Dan dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya dia tiadakan semua sifat. Nah, kalau Mu'tazilah mereka mentakwil. Lebih parah daripada Asy'ariyah. Asy'ariyah juga mentakwil sebagian, tidak semua. Ya, tapi kalau dikejar-kejar terus orang Asy'ariyah ini, mereka juga akan terjebak seperti siapa? Jahmiyah. Seperti perkataan Uwas yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas langit. Adapun ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu diartikan tingginya kekuasaan, bukan tingginya zat. Jadi zat Allah itu tidak di atas, kata Uwas. Terus arti daripada istawa adalah Allah menguasai kursi. Dan menguasai kursi itu tidak harus duduk di atas kursi 24 jam, ya kan? Seperti halnya bupati, kata dia begitu kan? Secara makna, tapi lafadznya masih ada yang sama lah. Seperti bupati. Bupati itu dikatakan dia menguasai apa? Kursi bupati. Apakah 24 jam dia duduk di atas kursi? Enggak. Dia tidak merasa kalau saat dia ngomong ini sedang menyamakan Allah dengan siapa? Bupati. Dia sedang ngapain ini? Menyamakan Allah dengan siapa? Bupati. Kekuasaan siapa? Manusia. Dia ingin lari dari satu makna yang jelas. Dia bawa kepada logika dan ra'yu dia. Dan dia terjebak pada keyakinan yang lebih buruk daripada yang dia yakini sebelumnya. Tidak ada yang lebih selamat dalam masalah ini kecuali ambil nasnya, Anda imani, selesai. Tidak usah diolah. Coba Anda renungkan lagi perkataan Uwas itu. Sama seperti bupati. Dia menguasai kursi, tidak selamanya dia di atas apa? Kursi. Sadar enggak dia itu? Sadar enggak dia kalau saat itu dia sedang menyamakan Allah dengan siapa? Kursi. Dia tidak sadar itu. Sama juga dengan perkataan dia, yaitu Allah tidak punya wajah. Karena kalau dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dia katakan berarti kayak apa? Anggerbet Tuhan itu, kata dia. Sekarang kalau dikatakan, kenapa tidak boleh punya wajah? Karena sama dengan makhluk, kata dia. Kan ada makhluk tak punya wajah. Ada enggak? Enggak punya wajah sama sekali, ada enggak? Kentut, ada wajahnya kentut. Dia tidak merasa kalau dia sedang
menjatuhkan ketinggian Allah kepada sesuatu yang rendah. Maka masalah ini sekali lagi tidak bisa beracuan kepada orang-orang Asy'ariyah ini. Lebih aneh lagi mereka akidahnya Abul Hasan Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Ya kan? Sehingga mereka terjebak pada takwil-takwil yang rusak. Tauhid asma wa sifat sejatinya adalah bagian dari tauhidur rububiyah. Tetapi karena pengingkarannya banyak, mereka menyodorkan syubhat-syubhat seputarnya, maka dibahas secara tersendiri. Tadinya rububiyah dan asma wa sifat sebenarnya satu kesatuan dalam pembahasan. Oleh karenanya dalam kitab-kitab akidah klasik, bahkan di kitab-kitab akidah yang sudah ke eranya Ibnu Qayyim, itu tauhid dibagi menjadi 2. Bukan dibagi menjadi 3. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Fatauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi naw'an." Tauhid yang menjadi sebab Allah menciptakan makhluk itu 2. 2 macam. Bukan 3 macam kata Ibnu Qayyim. Berapa? 2 macam. Nah, macam yang pertama kata beliau, tauhidul ma'rifati, tauhid mengenal. Wa huwa yatadammanu al-iman bi rububiyyatillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Namun macam yang pertama ini, tauhidul ma'rifah ini mengandung keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah dan rububiyahnya. Jadi tadinya ini satu pembahasan. Namun karena banyaknya pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah dan banyaknya takwil, maka di saat itulah dibahas sendiri nama-nama Allah dan sifatnya. Dibahas terpisah dari tauhidur rububiyah. Maka ia dibahas secara tersendiri, diberi bagian independen, dan para ulama menulis tentangnya dalam banyak buku. Imam Ahmad menulis bantahannya yang terkenal terhadap Jahmiyah. Kemudian putra beliau Abdullah menulis kitab As-Sunnah. Imam Abdul Aziz Kinani menulis Al-Kitab Al-Haida. Kitab Al-Haida yang menyanggah Bishr Al-Mirrisi. Ya. Kemudian Abu Abdullah Al-Marwazi menulis kitab As-Sunnah. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menulis Ar-Rad 'ala al-Bishr Al-Mirrisi. Imam Al-A'immah Muhammad bin Khuzaimah menulis kitab Tauhid. Dan selain mereka juga menulis seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnu Qayyim. Mereka menulis bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tauhid ini dan orang-orang yang sesudah mereka dan mengambil jalan mereka. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya ini, yaitu adanya para ulama yang membantah kerusakan-kerusakan yang ada pada tauhid asma wa sifat. Dan itulah tugas penting dalam dakwah. Tugas penting dalam dakwah. Maka mereka semangat membahas tauhid ini. Coba antum perhatikan surat Yusuf ayat 108 mengenai jalan yang lurus. Di antaranya adalah menjelaskan kesucian siapa? Allah. Membahas nama-nama dan sifat Allah. Makanya Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Nah, di sini kata para ulama kita, di antara tugas
dakwah para dai adalah mensucikan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan aku terlepas dari kaum musyrikin. Itu makna ayatnya. Lihat. Orang pertama yang diketahui mengingkari sifat-sifat Allah sebagian kaum musyrikin. Yang kepada mereka lah Allah menurunkan ayat. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha litatlu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Demikianlah kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu padahal mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Ya. Sebab turunnya ayat ini manakala orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebut Ar-Rahman. Mereka mengingkari, maka Allah menurunkan wahum yakfuruna birrahman. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wahum yakfuruna birrahman. Di sini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, mereka ingkar kepada zat Allah yang bernama Ar-Rahman. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, mereka tidak mengingkari keberadaan Allah. Namun mereka mengingkari nama ini. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Perhatikan ya. Dua makna ini. Makna pertama, mereka mengingkari adanya Allah yang bernama Ar-Rahman. Mereka tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, maknanya adalah mereka yakin Allah itu ada, tapi nama Ar-Rahmannya tidak ada. Tidak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Nah pertanyaannya adalah, mana dari dua makna ini yang dimaksud oleh ayat? Mereka mengingkari keberadaan Allah atau mengingkari nama Ar-Rahman tadi untuk Allah? Kan dua makna ini. Sama apa beda nih? Beda jauh. Nah, yang mana yang diingkari oleh mereka ini? Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah cukup seorang mengingkari satu saja dari nama Allah, maka dia diancam kufur. Terancam apa? Kufur. Karena di sini Allah katakan wahum yakfuruna birrahman. Mereka ingkar kepada nama Ar-Rahman ini. Tapi mereka tidak menafikan adanya Allah. Ibnu Jarir mengatakan kejadian itu terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Saat Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Quraisy mengatakan, kami tidak mengetahui Ar-Rahman. Kami tidak pernah mengenal adanya Ar-Rahman. Lihat. Ibnu Jarir juga mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW sujud berdoa dengan mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim. Maka kaum musyrikin berkata, orang itu mengaku berdoa kepada Tuhan yang satu. Tapi saat ini dia berdoa kepada dua. Maka Allah pun menurunkan, Qul id'ullaha aw id'ur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Jadi mereka mengingkari nama, bukan mengingkari apa? Adanya Allah. Maka tadi kita mengambil pelajaran, pesan moralnya adalah satu saja nama Allah itu diingkari oleh kaum muslimin, maka dia bisa kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu Jahm bin Safwan dia dikeluarkan dari Islam. Demikian juga Ibnu Arabi, yang mengatakan Tuhan itu ada,
namun yang tidak ada adalah makhluk. Tuhan itu ada, yang tidak ada siapa? Makhluk. Lalu antum ini siapa? Menurut Ibnu Arabi, semua yang terlihat ini, inilah bayang-bayang Tuhan. Dia ingin mengatakan kita semua memiliki sifat, kata mereka. Ini golongan pertama yang mengingkari nama Allah. Siapa? Sebagian kaum musyrikin. Mereka mengingkari nama itu. Nah, orang musyrik sebenarnya pendahulunya kaum Jahmiyah. Dan juga kaum Asy'ariyah yang gulu. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Pendahulu buruk dan penerus yang juga buruk. Pendahulunya buruk, penerusnya buruk. Siapa pendahulunya? Kaum musyrikin. Siapa penerusnya? Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ya. Pantaskah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpinmu atau sebagai tauladanmu selain aku? Padahal mereka adalah musuh kalian. Sangat buruklah iblis sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jadi orang zalim itu menggantikan Allah dengan siapa? Iblis. Saking sesatnya manusia dalam masalah ini, ada sebagian ibu-ibu bukan ibu pengajian ya. Mereka diajarkan oleh gurunya, tidak tahu gurunya yang mana, doa. Dan ini kejadian seperti yang Allah sebutkan ini. Jadi Allah tidak pernah menyebut sesuatu kecuali terjadi. Yaitu mereka menggantikan Allah dengan siapa? Dengan iblis. Saya pernah mendengar langsung dari seorang ibu-ibu yang belajar dari kiainya. Ya, orang sekarang gampang jadi kiai. Ya kan? Kiainya mengatakan kalau Anda mau terhindar dari patokan ular atau terhindar dari binatang yang berbisa, baca doa ini. Doa ini sebenarnya tidak enak juga saya sampaikan contoh, tapi ini saya dengar. Dan waktu itu saya luruskan. Alhamdulillah ibu itu mau dengar. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik nggak? Setannya disifati dengan kasih sayang, Allah disifati dengan rajam. Saya kata kaget waktu itu saya. Ibu, sadar nggak ibu selama ini dijebak pada kekufuran? Kenapa Ustaz? Coba artikan Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak tahu kata dia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah yang dirajam. Kaget ya. Berarti saya selama ini salah Ustaz. Bukan salah. Anda kalau tahu artinya dan sengaja murtad. Maka dia pun bertobat kepada Allah ibu itu. Dan alhamdulillah dia tidak mau lagi baca. Siapa yang mengajarinya? Tokoh agama. Inisialnya adalah tidak ada di sini inisialnya. Itu disebut oleh tokoh agama, oleh ibu itu. Subhanallah. Dan ini terjadi, lihat bagaimana Allah katakan, bi'sa lidh-dhalimina badala. Orang zalim itu memiliki pengganti yang lebih buruk. Mereka menggantikan Allah dengan siapa? Iblis. Demikian juga orang-orang ini mengikuti siapa? Mengikuti Jahmi,
Jahmiyah. Dan Jahmiyah mengikuti siapa? Musyrikin. Dan mereka lebih memilih mengikuti kaum musyrikin daripada keyakinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Para Rasul dan para pengikut mereka, khusus di Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, semuanya mensifati Allah dengan apa yang dengannya Allah mensifati dirinya. Menafikan dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya. Dan mereka mengingkari siapa yang menyelisih manhaj ini. Jadi para sahabat itu imannya mengikuti apa yang diturunkan, diwahyukan. Dan mereka tidak akan takwil kecuali satu sifat itu tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Hanya disebut sifat. Maka mereka mentakwil. Misal begini. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari ketika sak disingkap. Sak di sini artinya betis. Di situ tidak dikatakan saqillah. Tidak disebut begitu kan? Disebut betis saja. Maka Ibnu Abbas berani mentakwilnya. Ditakwil dengan kejadian besar, berkumpulnya manusia. Karena sak itu ya ada kemiripan dengan suk. Suk. Apa suk? Yang belajar bahasa Arab? Suk. Pasar. Apa? Pasar. Kenapa pasar itu mirip dengan sak? Sama hurufnya. Huruf hidupnya, huruf sin dan qaf. Karena ada kesamaan. Orang kalau ke pasar bertemu betis enggak? Berkumpul. Nah, maka ditakwil oleh para sahabat. Karena tidak ada kaitannya langsung dengan kepada Allah. Namun begitu datang hadis yang menafsirkan ayat itu. Bahwa yang dimaksud yauma yukshafu an saq adalah tersingkapnya betis Allah. Maka setelah itu mereka tidak takwil lagi. Karena ada hadisnya. Namun ketika suatu sifat langsung dinisbatkan kepada Allah, enggak ada para sahabat mentakwilnya. Ya, mereka mentakwil bila mereka menyangka bahwa ini bukan sifat Allah, betis tadi. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa kejadian itu ada orang-orang munafik mau sujud, tidak bisa sujud mereka. Atau pada saat itu Allah menyuruh orang-orang untuk mengikuti yang mereka sembah. Semua orang mengikuti yang disembahnya kecuali kaum muslimin dan munafik. Berdiam di tempat menanti datang Tuhan mereka. Berkali-kali Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Sampai akhirnya Allah bertanya, apa yang kalian tahu dari sifat Tuhan kalian pada hari ini yang kalian kenal? Mereka pun menjawab, betisnya. Maka disingkaplah betis Allah. Semua orang Islam sujud kecuali orang munafik dan yang sholat karena riya. Nah itu ditakwil. Pada dasarnya itu ditakwil sebelumnya. Tapi setelah datang hadis yang menjelaskannya, gak lagi ada takwil. Dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dari kalangan kaum salaf. Namun ayat tadi dijadikan senjata oleh orang-orang Asy'ariyah. Bahwa para sahabat itu mentakwil sifat-sifat Allah. Tapi mereka tidak mengerti redaksi ayat itu bagaimana bentuknya. Dan datangkan satu takwil dari mereka yang mentakwil nama yang langsung dinisbatkan kepada Allah. Hampir kita tidak temukan. Kemudian Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas bahwa dia melihat seorang laki-laki terperanjat ketika dia mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW tentang sifat Allah. Dia merasa keberatan dengannya.
Maka Ibnu Abbas berkata, apa yang membuat kamu khawatir? Ya, mereka berkenan menerima hadis yang muhkam, namun mereka binasa pada saat mereka mendengar hadis yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya multifungsi, multi apa? Tafsir. Itu di antara maknanya. Masih ada banyak ihtimal. Cara untuk tidak binasa dengan itu, yaitu dengan cara mengembalikannya kepada yang muhkam. Ini adzan di mana? Bukan. Oke. Jadi yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam. Nah, kalimat ini mudah sekali kita dengar, tapi prakteknya bisa nggak? Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah yang masih banyak ihtimal, banyak kemungkinan penafsirannya dikembalikan kepada ayat yang tidak mungkin ada tafsiran lain kecuali satu itu saja. Itu cara mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Lalu bagaimana bentuk praktek spesifiknya dan contohnya? Contoh begini. Dua ayat yang selalu dijadikan sebagai bahan perbincangan antara Asy'ariyah dengan pemahaman salaf. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oke? Gampang dipahami nggak itu? Gampang. Taib. Di sisi yang lain Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara menggabungkan keduanya agar tidak berbenturan? Lihat antara kalimat ma'a dan kalimat istiwa. Dalam bahasa Arab, ma'a itu artinya bersama kan. Dan bersama itu masih banyak kemungkinannya. Tidak bersama zat aja. Bisa saja bersama bukunya, bisa saja bersama suaranya, bisa saja bersama yang lainnya. Artinya bersama sifatnya. Bukan bersama zatnya. Dan terkadang bisa bersama apa? Zat. Seperti ana sama antum sekarang ini bersama zat. Ya kan? Kalau antum tanya, Ustadz sekarang hidup bersama siapa? Saya hidup dengan istri saya. Bersama istri saya. Apakah ana bawa istri saya kemana-mana gitu? Apa yang bersama dengan ana? Salah satu sifat, yaitu sifat cinta misalnya. Kasih sayang misalnya. Itu kan sifat. Bisa nggak dikatakan saya bersama dia walaupun saya tidak bersama dia selama kemana-mana bawa? Bisa. Antum lagi telepon seseorang. Ana nanya, sama siapa? Oh, sama istri baru Ustaz, kata dia begitu. Istri kedua, kata dia begitu. Dia lagi bersama siapa ini? Suaranya. Apa istri kedua dia ada di sini? Kalau ada di sini dikejar sama istri pertamanya. Itu menunjukkan kebersamaan itu tidak harus bersama apa? Zat. Berarti ada kemungkinan Allah bersama zat atau bersama sifatnya. Seorang bersama sifat Allah atau bersama zat. Apa sifat yang bersama manusia itu? Sifat ilmu. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar. Orang Arab biasa mengatakan begini. Ana amshi ma'asyamsi. Aku berjalan bersama matahari. Mataharinya kemana? Ke bumi atau masih ada di langit? Masih ada di langit. Yang bersamanya apa? Sifat cahayanya. Sedangkan kata istiwa mau dibawa kemana maknanya? Tidak ada kecuali tinggi ke atas. Maka ketika dikatakan Allah di atas dan hanya itu maknanya,
Maka ma'a tadi ketika ada kemungkinan diartikan bersama zat atau bersama sifat, mana yang kita pilih? Bersama sifat atau bersama zat? Bersama sifat. Karena ada ayat yang lain yang menyebutkan secara gamblang bahwa Allah itu di mana? Di atas. Maka muncullah kaum Mu'tazilah untuk membuat rancu ayat tersebut. Mereka membuat ihtimal lagi. Apa ihtimalnya? Kemungkinan maknanya adalah istaula. Tapi mereka sendiri yang membuat bahasa ini tidak mengerti bahwa mereka itu sedang menghina Allah dengan mengatakan istaula, menguasai. Dan istaula itu artinya menguasai suatu daerah yang sebelumnya ada penguasanya. Ya. Atau misalnya sekarang ada orang berdemo semua, seluruh orang Indonesia demo ingin mengangkat seorang pemimpin namanya Pak Hartono misalnya gitu kan. Berhasil di demo. Jatuh tumbanglah pemerintah misalnya. Pak Hartono naik. Nah, Pak Hartono ini disebut istaula ala al-amir. Dia menguasai amir sebelumnya. Itu istaula. Istaula Hartono ala wilayati Jokowi misalnya. Pak Hartono menguasai wilayah Bapak Jokowi. Ini namanya istaula dalam bahasa Arab. Dan mungkinkah itu disifati oleh Allah? Tidak mungkin. Maka tidak bisa kita artikan yang lain kecuali dia di atas. Nah, bagaimana dengan hadis yang lebih mutasyabih lagi? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dikembalikan kepada yang muhkam. Apa yang muhkamnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana spesifiknya? Spesifiknya adalah kalau manusia turun dari satu tempat dan tempat itu kosong, maka sama enggak manusia dengan Allah? Mampu enggak Allah berbuat dalam satu kejapan mata dengan beribu perbuatan? Mampu. Jangankan turun sama beristiwa dalam dua perbuatan itu di satu detik. Jutaan mungkin tidak terhitung perbuatan Allah itu terjadi dalam satu apa? Detik. Kenapa? Ayatnya sudah jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang Anda memandang ke depan, bisa enggak Anda lihat ke belakang? Allah bisa enggak? Itu perbedaan penglihatan kita dengan Allah. Seperti itu juga kita maknai turun tadi. Dia turun dan dia beristiwa di atas arsy. Gak masuk akal Pak Ustadz. Siapa yang menyuruh ente masukin ke akal? Disuruh oleh Allah beriman. Ya. Maka kembali kepada ayat yang sudah jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Anda yakini Allah tidak sama dengan siapapun, maka contohkan dulu Anda turun. Iya, saya turun kosong nih. Kan Allah tidak sama dengan saya. Tidak mungkin saya maknai turunnya Allah seperti turun saya ini. Sama seperti malam di sini dengan di Saudi itu berbeda. Waktu di sisi Allah dengan waktu di sisi kita berbeda apa sama? Berbeda. Ya. Maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, jangan pernah mentakwil sesuatu lalu kita terjebak pada sesuatu yang lebih buruk. Itu cara memahami nama-nama dan sifat Allahu Azza wa Jalla. Ya. Ada lagi akhir-akhir ini nih siapa namanya? Mengatakan Allah itu nasya, lupa. Ya. Dengan dalil wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dia artikan ini apa? Lupa. Padahal Allah itu tidak pernah apa? Lupa. Lupa itu ada makna lupa, ada makna membiarkan, ditelantarkan.
ditelantarkan. Kan maknanya banyak. Dan itu Allah gunakan bahasa yang sebenarnya gampang difahami. Allah tidak mungkin lupa dengan wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak bisa diartikan Allah itu pelupa. Kalau Allah lupa, rusaklah alam semesta ini. Ya. Lupa apa? Lupa menancapkan gunung gede di Bogor sehingga Bogor gonjang terus gitu. Tidak mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi masalah ini kita hanya dituntut untuk apa? Mengimaninya. Terus siapa yang kita teladani dalam masalah ini? Para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Suratul Baqarah. Di juz pertama di lembaran-lembaran terakhir. Jika mereka beriman seperti yang kalian imani, siapa kalian di sini? Para sahabat. Maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini adalah merupakan kaedah yang harus kita pegang dalam urusan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana lebih menganjurkan antum untuk baca kitab kitab kontemporer yang mudah dipahami. Kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya. Fikih Asmaul Husna. Karena kitab itu beliau muat dengan dalil dan perkataan pendahulu-pendahulu kita. Walaupun kitabnya ditulis oleh ulama kontemporer, tapi muatannya, isinya itu adalah perkataan para ulama-ulama terdahulu. Salafus saleh. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam surat Al-A'raf ayat 160 Allah berfirman, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dan dari dalam nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini adalah ayat untuk tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Bukan hanya nama saja, sifat pun boleh bertawassul dengannya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti kita bertawassul dengan nama Ar-Rahman untuk meminta pemberian. Atau nama Ar-Rahim untuk meminta kasih sayang. Atau nama Al-Wahhab untuk meminta pemberian. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini perkataan ulul albab. Afwan. Ini perkataan siapa? Ulul albab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Dan berikanlah kami karunia. Sungguhnya engkau Al-Wahhab. Apa? Al-Wahhab. Ini cara tawassul dengan nama itu. Ada yang tawassul dengan nama Allah, cukup menyebut satu nama itu, maka seakan-akan kita menyebut semua nama. Itu Allahumma. Apa itu? Allahumma. Ya. Tapi kalau disebutkan secara terperinci juga tidak masalah. Tapi jika seorang tidak mengerti nama-nama Allah yang lainnya, maka cukup dia mengatakan Allahumma. Di situ ada penggabungan lafaz Allah dan mim tasydid berbaris fathah. Ma. Allahumma. Yang mana faedahnya adalah untuk menunjukkan nama-nama Allah yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Maka ketika kita minta ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan tidak boleh kita mendengarkan syubhatnya orang-orang yang membawa syubhat tentang masalah ini. Kalau ada orang berbicara tentang nama-nama Allah yang menyimpang, maka segera tinggalkan. Di media sosial, di skip ke atas.
Ya, jangan ditonton karena itu merusak. Kemudian pertanyaannya adalah apakah pemahaman sifat 20 itu masuk dalam surat Al-A'raf ini? Pemahaman sifat 20 itu adalah pemahaman orang yang dangkal. Mereka sebenarnya menetapkan sifat itu karena kebingungan sebenarnya. Mereka mau menafikan nama-nama Allah dan sifat Allah dengan sifat 20. Sebagian sifat itu ada sifat Allah. Tetapi mereka memahaminya dengan cara yang salah. Sehingga mereka menetapkan hanya sifat 20 itu yang wajib dihafal. Padahal sifat Allah itu berapa? Banyak. Nama dan sifat Allah itu tidak terhitung. Tidak terhitung. Maka doa Nabi dalam doa kegalauan, ini doa untuk menghindari kegalauan. Nah, di situ ada kitab namanya kitab Fawaidul Fawaid itu. Doanya dibawa oleh Ibnu Qayyim di situ kalau antum mau cari doanya. Tuhan Nabi berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika, sampai pada kalimat as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tarta bi fi ilmi al-ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon dengan nama-nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada nabimu, atau yang engkau sembunyikan di ilmu gaib yang ada di sisi. Banyak apa sedikit? Banyak. Bagaimana dengan hadis 99 itu? Itu hanya menyebutkan segitu saja yang kita hafal dapat masuk surga. Apalagi lebih begitu maksudnya. Ya. Dan di Fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak membawakan 100 lebih nama Allah yang dia bahas di kitab itu. 100 lebih nama dan sifat Allahu Azza wa Jalla. Nah. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.